Selamat pagi Pak Gunawan dan teman-teman semua. Jadi hari ini kelompok kami dari grup 4 akan mempresentasikan mengenai enhancing decisions making. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nilubus Pali Pramesi Wijaya. Saya Eris Alsy Arnestin. Saya Hanifah Mutiasari Dewi. Saya Luisa Keska Suryani Kancana. Dan saya Cindy Tari Caroline. Pertama, kita akan membahas tentang Business Intelligence and Analytics for Decision Support. Pertama, data dari lingkungan bisnis, yang merupakan komponen paling utama yang dibutuhkan Business Intelligence dan Business Analytics. Komponen tersebut berisi beberapa data penting, misalkan data jual beli, call center, sosmed, keuangan, operasional, data pesaing, dan lain-lain. Berbagai data dari perusahaan dianggap penting, karena untuk mengetahui bagaimana kinerja bisnis yang sedang berlangsung. Kedua, infrastruktur business intelligence. Terdiri dari 3 elemen seperti software, hardware, dan sistem penyimpanan data, seperti database, data warehouse, analytic platforms. Elemen tersebut dapat kita gunakan dalam pengumpulan, penyimpanan, hingga data dapat dikelola secara efektif. Ketiga, alat analytic business, yaitu ada software dan aplikasi untuk pengolahan data, kemudian menghasilkan analisis mendalam untuk pengambilan keputusan nantinya. Keempat, pengguna manajerial dan metode. Merekalah yang menggunakan business intelligence dan business analytics dalam pembuatan keputusan. Metode analisa dibutuhkan oleh pengguna manajerial dalam menganalisa data. Kelima, antarmuka pengguna, yang mencakup bagaimana user dapat berinteraksi dengan alat BI ataupun BA. Dan yang keenam, platform, yaitu di mana lingkungan yang business intelligence dan business analytics dapat secara langsung dioperasikan. Next, kemampuan intelijen bisnis dan analisis. BI dan BA tentu saja memiliki tujuannya yang sudah ditetapkan seperti memberikan informasi ataupun data yang relevan terhadap individu dalam pengambilan keputusan. Terdapat beberapa fungsi analisa utama sistem BI, antara lain, pertama, laporan produksi, yang mana mencakup laporan seperti kinerja operasional perusahaan. Misalkan, data historis. Kita dapat memberikan hasil feedback dan merancang suatu keputusan. Kedua, laporan yang diparametrisasi. Jadi, users dapat mengubah waktu, kategori produk, atau lainnya agar dapat disesuaikan dengan laporan ataupun kebutuhan analisis. Ketiga, dashboard atau kartu skor. Dashboard yang menyediakan informasi seperti pengambilan keputusan dengan mudah ketika ingin memantau metrik dalam waktu tertentu. Keempat, membuat query atau pencarian atau laporan. Jadi, pembuatan query secara ad hoc demi memperoleh data untuk penganalisaan. Kelima, telusuri, di mana users mengetahui lebih dalam mengenai data, kemudian mencari pola yang tidak dapat dilihat. Keenam, perakiraan, skenario, dan model. Bagaimana prediksi tentang data-data pada hari ke depannya. Sebagai contoh, perkiraan hasil penjualan suatu produk. Contoh laporan produksi pada BI yang terdiri dari beberapa area fungsional bisnis dan fokusnya yaitu pada penganalisaan data dalam pengambilan keputusan individu. Yang pertama ada penjualan. Laporan produksinya seperti prediksi penjualan, yaitu bagaimana prediksi penjualan berdasarkan data yang ada. Selanjutnya kinerja tim penjualan, yaitu kinerja seseorang yang telah melakukan penjualan selama waktu tertentu. Penjualan silang. Bagaimana penjualan ini dapat meningkatkan revenue dari customer.
Dan waktu siklus penjualan. Seberapa lama sih waktu dari awal hingga akhir penjualan? Yang kedua, layanan atau pusat panggilan. Laporan produksinya yaitu kepuasan pelanggan, yaitu data yang mencakup ulasan dari pelanggan yang merasakan layanan yang telah diberikan. Selanjutnya, biaya layanan, misalkan biaya layanan, infrastruktur, dan lain-lain. Tingkat resolusi, di mana permintaan pelanggan mampu diselesaikan dengan baik. Dan tingkat churn, yaitu customer yang dengan alasan apapun berhenti menggunakan produk atau tidak lagi berlangganan dengan suatu perusahaan. Ketiga, pemasaran. Laporan produksinya seperti efektivitas kampanye. Seberapa efektif sih kinerja kampanye tersebut? Loyalitas pelanggan dan pengurangan churn, yaitu perusahaan dapat menilai atau melihat loyalitas pelanggan dari apakah customer membeli ulang suatu produk, dan analisa keranjang pasar, yaitu kombinasi produk yang dapat dibeli bersama supaya dapat optimalkan penawaran yang ada. Keempat, pengadaan dan dukungan. Laporan produksinya seperti pengeluaran langsung dan tidak langsung, pembelian di luar kontrak, yaitu pembelian di luar perjanjian kontraktual yang dapat terjadi kebocoran biaya, dan kinerja pemasok. Yang kelima, rantai pasokan. Laporan produksinya seperti backlog, yaitu pesanan yang belum diproses sistem sehingga juga berpengaruh pada rantai pasokannya. Kemudian status pemenuhan, yang menunjukkan apakah waktu proses pesanan dan pengiriman sesuai dengan waktunya. Kemudian waktu siklus pesanan, seberapa lama waktu dari menerima pesanan hingga pengiriman kepada pelanggan. Dan analisis bill of material. Keenam, keuangan. Laporan produksinya seperti buku besar untuk melihat data keuangan perusahaan dan hutang dan piutang yang perlu untuk perusahaan ketahui. Ada juga arus kas yang harus dipastikan supaya mencukupi dana untuk operasional dan juga profitabilitas, yaitu keuntungan. Ketujuh, sumber daya manusia. Laporan produksinya seperti produktivitas karyawan, seberapa hasil kinerja yang telah dilakukan karyawan selama ini, kompensasi seperti gaji dan tunjangan yang diberikan terhadap tenaga kerja, demografi tenaga kerja seperti usia dan jenis kelamin karyawannya, dan juga retensi, yaitu perusahaan perlu mengukur retensi karyawannya. Selanjutnya adalah predictive analytics. Jadi, predictive analytics ini membahas mengenai pembacaan pola maupun perilaku dengan menggunakan analisis prediktif atau predictive analytics. Jadi, predictive analytics sendiri merupakan suatu proses untuk memprediksi hasil di masa depan dengan memanfaatkan penggunaan data, misalnya analisis statistik, penambangan data, dan juga data historis. Penerapannya itu tercantum lewat berbagai BI atau business intelligence, buat penjualan, pemasaran, keuangan, deteksi penipuan atau fraud, perawatan kesehatan, misalnya kayak penilaian kredit dan prediksi respon terhadap kampanye pemasaran secara langsung. Next. Yang kedua adalah Big Data Analytic atau analisis data besar. Jadi Big Data sendiri itu merupakan kumpulan data besar yang dikumpulkan dari media sosial atau medsos, data pelanggan online, dan sebagainya. Lalu Big Data ini berfungsi untuk menciptakan pengalaman belanja yang personal dan juga real time untuk pengecer online besar. Misalnya kayak Smart Cities, ada catatan publik, sensor data lokasi, dan telepon pintar. Lalu kemampuan buat mengevaluasi dampak satu perubahan layanan pada suatu sistem. Next. Lalu yang ketiga adalah Operational Intelligence and Analytics. Jadi Operational Intelligence sendiri itu merupakan suatu pemantauan aktivitas bisnis. Lalu berfungsi sebagai pengumpulan maupun penggunaan data yang dihasilkan oleh sensor. Internet of Things atau IoT itu berfungsi untuk membuat aliran data besar dari aktivitas web, sensor, dan lainnya ataupun perangkat pemantauan. Selanjutnya, perangkat lunak untuk mengoperasikan kecerdasan dan analitik memungkinkan perusahaan menganalisis sebuah data besar. Next.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai Location Analytics dan Geographic Information Systems. Location Analytics adalah kemampuan untuk menganalisis data yang memiliki elemen lokasi atau geografis untuk mendapatkan wawasan bisnis. Contohnya itu seperti mobile phones, sensors, map data. Mobile phones itu data dari ponsel seperti lokasi GPS atau pola penggunaan aplikasi yang dapat digunakan untuk mengetahui lokasi pelanggan atau kebiasaan mereka. Sensors dan scanning device itu alat seperti sensor IoT, Internet of Things, atau pemindai barcode yang memberikan data lokasi yang membantu memantau inventaris atau aset perusahaan. Kemudian ada map data, yaitu data dari peta digital seperti Google Maps yang membantu menganalisis rute transportasi, lokasi pelanggan, atau area dengan peluang bisnis tinggi. Manfaatnya adalah untuk mengoptimalisasi logistik, yaitu memastikan rute pengiriman barang paling efisien. Kemudian juga untuk memahami pasar lokal yang menentukan strategi pemasaran berdasarkan lokasi pelanggan dan menganalisis resiko geografis seperti menghindari lokasi dengan potensi bencana atau kendala operasional. Kemudian kita akan bahas mengenai Business Intelligence Users. Siapa saja sih yang menggunakan BI? Jadi yang menggunakan BI itu seperti ada power users dan casual users. Power users itu terdiri dari IT developers, super users, business analytics, and analytical modelers. IT developers itu bertugas untuk membuat laporan untuk produksi rutin, misalnya laporan penjualan harian atau laporan kinerja mesin. Super users itu membuat laporan yang fleksibel yang dapat diatur ulang sesuai kebutuhan pengguna akhir. Business Analytics itu membangun dashboard atau scorecard untuk memantau performa bisnis seperti tren, penjualan, profit, atau kinerja tim. Analytical modelers itu melakukan analisis mendalam seperti simulasi skenario, what if, atau pemodelan statistik untuk prediksi masa depan. Kemudian untuk casual users itu terdiri dari pelanggan atau staf operasional yang menggunakan laporan sederhana untuk mendukung pekerjaan sehari-hari seperti status pesanan atau laporan inventaris. Kemudian ada manajer yang menggunakan dashboard dan laporan untuk mengawasi kinerja tim atau departemen. Lalu ada senior manager yang mengakses data penting dari dashboard untuk membuat keputusan strategis. Kemudian kita akan bahas mengenai support for semi-structured decisions. Decision support systems adalah sistem yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang tidak sepenuhnya terstruktur. Masalah semacam ini biasanya tidak memiliki jawaban pasti, sehingga decision support systems menggunakan data dan model analitik untuk memberikan saran terbaik. Kemudian ada use mathematical or analytical models. Dan ada allow varied types of analysis. Yaitu jenis analisis yang didukung oleh decision support system, seperti what if analysis, yang mensimulasikan skenario bagaimana jika untuk memprediksi dampak keputusan tertentu. Contohnya, what if kita menambah cabang baru di lokasi A. Kemudian ada sensitivity analysis, yang mengukur bagaimana perubahan kecil pada data input mempengaruhi hasil akhir. Contohnya, seberapa besar kenaikan harga bahan baku akan mempengaruhi margin keuntungan. Kemudian ada backward sensitivity analysis, yang menentukan kondisi input yang dibutuhkan untuk mencapai hasil tertentu. Contohnya, berapa penjualan minimal yang dibutuhkan agar target pendapatan dapat tercapai. Kemudian ada multidimensional analysis, yang menggunakan tabel pivot untuk menganalisis data dari berbagai perspektif, seperti berdasarkan waktu, lokasi, atau kategori produk. Manfaat dari decision support system adalah mempermudah pengambilan keputusan berbasis data yang lebih objektif, serta memberikan rekomendasi yang mendalam dengan mempertimbangkan berbagai skenario. Selanjutnya, sensitivity analysis. Jadi, sensitivity analysis merupakan teknik untuk menguji bagaimana perubahan dalam satu atau lebih variabel akan mempengaruhi hasil akhir. Dalam konteks ini, analisis difokuskan pada bagaimana perubahan biaya variabel per unit akan mempengaruhi penjualan dan harga.
Nah, jadi terbagi menjadi dua, ada fixed cost dan variable cost. Fixed cost itu merupakan biaya tetap total yang 19.000 ini, jadi tidak akan berubah dalam analisis ini. Terus kalau variable cost itu biaya yang berubah-ubah seperti yang RP2, RP3, RP4, RP5, dan RP6. Dan dampaknya terhadap penjualan dan harga dihitung. Nah, hasil dari tabel ini menunjukkan berapa banyak penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas atau break-even point dan harga jual yang sesuai dengan berbagai tingkat biaya variabel per unit. Semakin tinggi biaya variabel unit, semakin tinggi harga jual dan titik impas yang dibutuhkan. Next. Next itu ada pivot table that examines customer regional distribution and advertising source. Jadi tabel ini menganalisis data pelanggan berdasarkan beberapa variabel seperti wilayah, sumber iklan, dan metode pembayaran. Jadi kalau wilayah itu seperti di East, North, South, West, sama kalau sumber iklan itu kayak di email atau di web. Kalau metode pembayaran itu kredit dan PayPal, dan jumlah pelanggan yang menunjukkan jumlah pelanggan di setiap kategori. Tabel ini merangkum jumlah pelanggan berdasarkan kombinasi wilayah dan sumber iklan serta metode pembayaran. Contohnya dapat dilihat jumlah pelanggan dari wilayah East yang berasal dari iklan web dan penggunaan PayPal. Analisis ini berguna untuk memahami distribusi pelanggan berdasarkan wilayah dan efektivitas berbagai strategi iklan. Next. Selanjutnya ada decision support for senior management. Yang pertama ada ESS atau Executive Support System. ES adalah sistem pendukung keputusan untuk manajemen senior. Tujuan utamanya adalah membantu para eksekutif untuk fokus pada informasi kinerja yang penting. Dengan kata lain, ESS menyaring informasi yang relevan dan menghilangkan informasi yang tidak perlu, sehingga manajemen senior dapat lebih efisien dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, ada balance scorecard method. Di sini, metode ini mengukur hasil outcomes berdasarkan 4 dimensi, yaitu ada financial, business process, customer, dan learning growth. Untuk finansial, itu aspek mengukur kinerja keuangan perusahaan seperti profitabilitas, pendapatan, dan pengembalian investasi. Lalu untuk bisnis proses berfokus pada efisiensi dan efektivitas proses operasional internal perusahaan. Customer mengukur kepuasan pelanggan, loyalitas, dan akuisisi pelanggan baru. Learning and Grow meliputi kemampuan inovasi, pengembangan karyawan, dan meningkatkan sistem informasi. Nah, yang ketiga ada Key Performance Indicator. Jadi, KPI adalah matriks yang spesifik dan terukur yang digunakan untuk memantau kemajuan dalam setiap dimensi. Dengan demikian, Balance Scorecard memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja perusahaan tidak hanya dari segi keuangan, tetapi juga dari perspektif pelanggan, proses internal, dan kemampuan untuk berinovasi dan berkembang. Selanjutnya ada gambar balance scorecard, yaitu kerangka kerja manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dari berbagai perspektif, yang terdiri dari 4 diagram. Yang pertama itu ada financial, yang meliputi cash flow, adalah mengukur arus masuk dan keluar uang tunai, return on investment, mengukur pengembalian dari investasi, financial result, pencapaian laba atau hasil keuangan lainnya, return on capital employed, mengukur efisiensi penggunaan modal, dan return on equity, mengukur laba yang dihasilkan dari ekuitas pemegang saham. Di diagram kedua itu ada business process, yang terdiri dari number of activities, mengukur banyak aktivitas yang dilakukan,
Process execution time, mengukur waktu yang dibutuhkan menyelesaikan proses. Accident ratio, mengukur jumlah kecelakaan di tempat kerja. Resources efficiency, mengukur penggunaan sumber daya. Dan equipment downtime, mengukur waktu peralatan tidak beroperasi. Diagram ketiga ada customers, yang terdiri dari delivery performance, ketepatan waktu pengiriman produk atau jasa. Quality performance, menilai kualitas produk atau jasa. Customer satisfaction, mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Customer loyalty, mengukur kesetiaan pelanggan. Dan customer retention, mengukur kemampuan mempertahankan pelanggan. Dan diagram terakhir ada learning and growth, yang terdiri dari investment rate, mengukur investasi pada pengembangan sumber daya manusia atau teknologi. Illness rate, mengukur tingkat absensi karena sakit. Internal promotion, mengukur promosi dari dalam organisasi. Employee turnover, mengukur tingkat keluar masuknya karyawan. Dan gender ratio, mengukur keseimbangan gender di tempat kerja. Next. Selanjutnya ada Business Performance Management. Adalah kerangka kerja yang membantu perusahaan menerjemahkan strategi ke dalam target operasional yang terukur. Elemen penting dalam BPM meliputi menerjemahkan strategi perusahaan, yang berarti BPM mengubah strategi perusahaan menjadi diferensiasi produk, efisiensi biaya, atau cakupan operasi menjadi target yang dapat diukur dan dikelola. Yang kedua ada pengembangan KPI, yang berarti KPI digunakan untuk mengukur kemajuan terhadap target yang telah ditetapkan. KPI membantu memantau dan mengevaluasi kinerja perusahaan terhadap tujuan strategisnya. Selanjutnya ada data for ESS, yang terdiri dari 3, yaitu ada data internal, data yang berasal dari aplikasi enterprise internal seperti ERP atau sistem manajemen lainnya. Yang kedua ada data eksternal, data dari sumber eksternal, seperti basis data pasar keuangan atau data industri. Dan yang terakhir, kemampuan drill down. AIS memungkinkan manajemen untuk menggali data lebih dalam dari dalam ringkasan ke detail untuk analisis yang lebih mendalam. Next. Selanjutnya ada Group Decision Support System atau GDSS. Yang pertama itu ada Interactive System to Facilitate Solution. GDSS adalah sistem interaktif yang membantu kelompok dalam menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur dengan lebih efektif. Masalah yang tidak terstruktur biasanya tidak memiliki solusi yang jelas atau langsung, sehingga memerlukan diskusi kolaboratif untuk menemukan solusi terbaik. Yang kedua ada Specialization Tools. GDSS menyediakan berbagai alat khusus yang dirancang untuk mendukung kolaborasi kelompok, yang terdiri dari Virtual Collaboration Rooms, yaitu ruang kolaborasi virtual yang memungkinkan anggota kelompok untuk berdiskusi dan berbagi ide secara online. Dan yang kedua ada Software for Collecting, Ranking, and Editing Idea. Perangkat lunak ini mengumpulkan, memberi peringkat, dan mengedit ide serta tanggapan peserta secara terstruktur. Selanjutnya ada Promote Collaborative Atmosphere and Anonymity. GDSS mendorong suasana kerjasama yang positif dan anonim jika diperlukan. Anonimitas ini memungkinkan anggota kelompok untuk berbagi ide tanpa rasa takut akan penilaian yang seringkali dapat meningkatkan kreativitas dan partisipasi. Selanjutnya ada Cisco Collaboration Meeting Room Hybrid, yaitu solusi kolaborasi yang menggunakan rapat virtual dengan integrasi video, suara, dan berbagai konten. Dan yang terakhir ada Skype for Business, platform komunikasi yang mendukung rapat online, pesan instan, dan kolaborasi real-time. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.